Dalam sebuah kantor pelayanan publik, kerja bukanlah hanya sekedar formalitas, tetapi nilai, persepsi, sikap, dan motivasi harus menjadi satu kesatuan. Nah, kisah ini menggambarkan dinamika dalam melayani dan tentang manusia dan harapannya. Halo. Selamat pagi semuanya. Pagi Mas, Mbak. Sekarang warga udah rame ya dari pagi. Iya tahu Lis, emang jam segini tuh biasanya warga-warga udah pada rame buat ngurus keperluan dokumen-dokumennya kayak dokumen pindah rumah ataupun dokumen-dokumen lainnya. Nikmati dulu semangatmu ya Lis. Nanti kamu bakal tahu kerja di sini tuh nggak seidealis yang kamu kira. Oh iya, kenapa gitu Kak? Kita kerja keras Mbak. Yang dilihat masyarakat tuh cuma hasil akhirnya aja. Kita terlambat sedikit aja langsung dicap buruk. Belum lagi sistem kita yang sering error. Tiap malam aku betulin. Kalau ada delay aja kita yang disalahin. Tapi tetap ya, aku tuh suka sama pekerjaan ini. Soalnya di sini kita bisa bantu orang dalam pelayanan publik kayak gitu. Selamat pagi, Cing. Pagi. Hari ini kita ada 60 antrian ya. Saya ingin memastikan bahwa kita semua tetap wajib menjaga kualitas layanan kita. Jangan hanya fokus pada proses administratifnya saja. Namun kita juga harus menjaga nilai dan sikap kita ya teman-teman. Kemarin tuh ada warga yang marah-marah karena permintaannya nggak kunjung dilayani. Padahal dokumen dia itu kurang lengkap. Sebetulnya saya sudah tahu sih kasusnya. Namun kita juga harus dituntut untuk tetap tegas dalam mematuhi aturan tersebut ya. Kalau saya boleh jujur, saya mulai merasa jenuh. Masukan kita jarang ditanggapi dan apresiasi pun jarang. Saya ini baik dan saya sehat ini. Tapi rasanya kadang saya seperti kerja sendiri. Kurang apresiasi. Sampai motivasi saya pun menurun. Saya paham dan saya meminta maaf jika selama ini saya belum optimal dan membina. Namun saya yakin bahwa jika kita melaksanakan tanggung jawab kita dengan tulus, maka masyarakat pun akan bisa merasakan pekerjaan yang kita lakukan. Saya masih baru Bu, tapi saya merasa pekerjaan ini sangat bermakna. Dan saya juga sangat ingin belajar dan berkembang serta berkontribusi di sini. Terima kasih Sinta, sikap seperti itulah yang wajib dijaga oleh teman-teman kita semua. Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu? Pak, saya urus izin usaha sejak bulan lalu. Katanya 14 hari kerja, sekarang sudah 25 hari kerja. Gimana pelayanan ini nggak beres? Maaf ya Bu, atas ketidaknyamanannya. Mungkin saya bantu lihatkan datanya dulu. Ibu bisa tunggu di situ dulu nih. Mbak, Bu Anton datang lagi tuh sambil marah-marah. Katanya surat izinnya belum jadi. Padahal pas aku cek itu pasti diverifikasi. Ya ampun, ternyata masih tertahan karena koneksi. Harusnya minggu lalu sudah selesai sih. Ini bisa merusak persepsi masyarakat terhadap kantor kita loh. Dan lagi-lagi kita yang disalahkan. Padahal bukan kita penyebab utamanya. Sudah menyalahkan, sebaiknya kamu cari solusi. Hati, bisa lakukan validasi manual? Bisa Bu, beri saya 10 menit. Lilis, bisa tolong bantu Wila buatkan surat kelengkapannya, harus selesaikan sekarang juga. Baik. Tapi gimana Mbak? Ini izin Ibu udah selesai, mohon maaf ya Bu atas keterlambatannya. Loh kok cepet banget, saya minta maaf ya tadi sempat marah. Iya, nggak apa-apa Bu. Ya. Terima kasih antusiasnya teman-teman. Kita telah belajar banyak tentang bagaimana sudut pandang masyarakat itu dapat terbentuk, bagaimana nilai kerja kita itu dapat diuji, dan bagaimana kepuasan kerja kita itu dapat muncul ketika kita dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dengan tulus. Saya sadar Bu, saya terlalu melihat sibuknya. Padahal hari ini kerja kita dilihat langsung oleh masyarakat. Betul. Saya juga merasa dari tadi. Demikian itu dari kita bisa melihat semangat dan kita. Dan menurut saya pekerjaan pelayanan ini sangat-sangat mulia. Tapi semua orang dengan semua kerjaan itu betul-betul nggak sia-sia kan?
dan tetap jaga semangat semuanya teman-teman. Melayani bukan hanya soal tentang tugas kita, namun tentang bagaimana kita mengedepankan pendidikan kita. Terima kasih. Pelayanan publik bukan soal kertas, meja, dan sistem, tetapi tentang bagaimana manusia saling membantu. Jadinya, kepuasan kerja lahir dari harapan banyak orang. Video roleplay ini menggambarkan dinamika yang sering terjadi dalam lingkungan kerja pelayanan publik, khususnya di instansi pemerintah. Dalam alur cerita tergambar bagaimana persepsi masing-masing individu terhadap pekerjaan, rekan kerja, dan masyarakat pengguna layanan memengaruhi cara mereka bersikap dan mengambil keputusan. Misalnya, Keisha sebagai pegawai senior memiliki persepsi bahwa pengalaman lama harus lebih dihargai, sementara Delis, pegawai baru, datang dengan semangat dan persepsi idealis tentang pelayanan publik yang berdampak. Perbedaan persepsi ini memunculkan gesekan yang sebenarnya wajar terjadi dalam lingkungan kerja yang heterogen. Selain itu, tersirat pula berbagai nilai yang dipegang oleh para tokoh, seperti nilai kerja keras, loyalitas, kejujuran, semangat melayani, hingga empati. Nilai-nilai ini menjadi landasan utama dalam menjalankan tugas sebagai abdi masyarakat. Delis misalnya, menjunjung tinggi nilai pengabdian dan pelayanan sebagai bentuk kontribusi nyata kepada masyarakat. Sementara Willa menjunjung tinggi nilai kesabaran dan komunikasi yang baik dalam menghadapi pengguna layanan yang beragam karakter. Motivasi kerja juga terlihat sangat beragam. Ada yang terdorong oleh semangat ingin membantu masyarakat, seperti Delis. Ada pula yang menginginkan pengakuan dan penghargaan atas kerja kerasnya, seperti Keisha dan Fatih. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi pegawai tidak selalu bersumber dari faktor eksternal, seperti gaji atau jabatan, tetapi juga berasal dari kepuasan batin dan rasa dihargai oleh lingkungan sekitar, termasuk masyarakat. Dari segi sikap, para tokoh menunjukkan respon yang berbeda dalam menghadapi tekanan dan konflik. Ada yang bersikap defensif, ada yang tetap tenang, dan ada pula yang berusaha menjadi penengah. Namun, yang paling penting adalah bagaimana mereka mampu memperbaiki sikap seiring berjalannya waktu dan belajar dari situasi yang terjadi. Interaksi dengan Pak Anton sebagai warga juga menunjukkan bahwa sikap positif dan empati dalam pelayanan dapat mengubah persepsi negatif menjadi kepercayaan yang baru. Akhirnya, video ini juga menunjukkan bagaimana kepuasan kerja terbentuk, bukan hanya karena tugas selesai, tetapi karena adanya kolaborasi tim, komunikasi yang saling menghargai, serta pengakuan dari masyarakat. Ucapan terima kasih dari Pak Anton meskipun sederhana, mampu memberikan semangat baru bagi seluruh pegawai dan memperkuat makna dari pekerjaan mereka. Kepuasan kerja menjadi sesuatu yang bersifat emosional dan psikologis, yang hanya bisa dirasakan ketika pegawai merasa dihargai, dibutuhkan, dan berdampak. Melalui alur cerita sederhana ini, kita diingatkan bahwa pelayanan publik tidak hanya soal prosedur dan sistem, tetapi tentang manusia yang melayani manusia lainnya. Dan untuk menciptakan pelayanan yang berkualitas, diperlukan kerjasama, komunikasi, dan nilai-nilai positif yang harus ada di lingkungan kerja tersebut.